Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Puspita, kelas 11 3. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran ekonomi bab 3 tentang ketenagakerjaan. 1. Pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Kelompok tenaga kerja adalah penduduk berusia produktif, yaitu berusia antara 15 sampai 64 tahun. 1. Pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Kelompok tenaga kerja adalah penduduk berusia produktif, yaitu berusia antara 15 sampai 64 tahun. Bagaimana dengan penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun? Tentu saja mereka termasuk dalam kategori bukan tenaga kerja. Perbedaan tenaga kerja dan bukan angkatan kerja adalah pada batan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lapangan kerja yang tersedia dalam suatu negara, semakin besar pula kesempatan kerja bagi tenaga kerja, sehingga semakin kecil tingkat pengangguran, dan berlaku sebaliknya. Pengertian tenaga kerja menurut para ahli. Berikut ini merupakan dua definisi terbaik mengenai tenaga kerja. Yang pertama, Sumitro Jojo Hadikusumo tahun 1987. Menurut Sumitro Jojo Hadikusumo, tenaga kerja adalah semua orang yang mau ataupun bersedia dan memiliki kesanggupan untuk bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun mau dan mampu untuk bekerja, akan tetapi terpaksa menganggur karena tidak adanya kesempatan kerja. Yang kedua, Ritonga dan Yoga Firdaus tahun 2007. Menurut MT Ritonga dan Yoga Firdaus, pengertian tenaga kerja adalah penduduk yang berada pada rentang usia kerja yang siap melaksanakan pekerjaan, antara lain mereka yang telah bekerja, mereka yang sedang mencari kerja, mereka yang sedang menempuh pendidikan atau sekolah, dan rumah tangga. Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah setiap orang yang memiliki pekerjaan, baik yang benar-benar sedang bekerja ataupun yang sedang berhenti bekerja sementara dikarenakan sebagai alasan, atau seperti petani yang tidak bekerja karena hujan, pegawai yang sedang cuti, dan lain-lain. 2. Jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, menurut kemampuannya. Di jenis-jenis tenaga kerja menurut kemampuannya adalah sebagai berikut. 1. Tenaga kerja terdidik. 2. Tenaga kerja terlatih. 3. Tenaga kerja tidak terdidik. Yang kedua, menurut sifatnya. Di bawah ini jenis-jenis tenaga kerja menurut sifatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja rohani. Yang kedua, tenaga kerja jasmani. Dan menurut hubungan dengan produk. Di bawah ini jenis-jenis tenaga kerja menurut hubungannya dengan produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja langsung. Kedua, tenaga kerja tidak langsung. Keempat, jenis pekerjaannya. Di bawah ini jenis-jenis tenaga kerja menurut pekerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja lapangan. Kedua, tenaga kerja pabrik. Ketiga, tenaga kerja kantor. Yang kelima, menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Di bawah ini jenis-jenis produksi menurut fungsi pokok dalam suatu perusahaan ada sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja bagian produksi. Kedua, tenaga kerja bagian pemasaran. Ketiga, tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Kita sudah menjelaskan tentang jenis-jenis tenaga kerja. Sekarang saya akan menjelaskan masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan adalah: yang pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja. Kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Ketiga, persebaran kerja yang tidak merata. Keempat, pengangguran. Dan sekarang penjelasan tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Agar masalah ketenaga kerjaan dapat teratasi, berikut beberapa cara yang dilakukan guna mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Mengadakan transmigrasi ke daerah-daerah terpencil, atau cara ini bisa digunakan sebagai cara mengatasi persebaran penduduk di Indonesia.
mengadakan pelatihan kerja pada calon tenaga kerja, mendidik sekolah menengah kejurusan atau SMK, melakukan pemagangan kerja bagi calon tenaga kerja, membenahi gaji dan upah tenaga kerja, peningkatan gizi dan kesehatan tenaga kerja, mengalahkan program KB, pengembangan pekerjaan umum seperti proyek pembangunan jalan, pembuatan salur air, irigasi, pembuatan jalan, serta perbaikan jalan raya. Yang kelima, sistem upah. Pengertian sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima kerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Teori dan sistem pengupahan. Sistem pengupahan di berbagai negara termasuk Indonesia pada umumnya berada di antara dua ekstrem tersebut. Pengupahan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2 dan penjabarannya dalam hubungan industrial Pancasila. Sistem pengupahan pada prinsipnya haruslah mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, jadi mempunyai fungsi sosial, mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang, dan memuat imbalan intensif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Upah menurut kebutuhan. Jadi nilai suatu barang adalah nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Implikasi padangan yang demikian adalah harga barang berbeda menurut jumlah jasa buruh yang dialokasikan untuk seluruh proses produksi barang tersebut. Jumlah jasa kerja yang dikorbankan untuk memproduksikan suatu jenis barang adalah kira-kira sama. Seluruh pendapatan nasional diciptakan oleh buruh, jadi dengan demikian hanya buruh atau pekerja yang berhak memperoleh seluruh pendapatan nasional tersebut. Struktur dan skala upah. Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah. Adapun skala upah adalah kisaran nilai nominal upaya untuk setiap kelompok jabatan. Dasar pertimbangan untuk menyusun struktur upah terdiri atas 1. Struktur organisasi, 2. Rasio perbedaan bobot pekerjaan antara jabatan, 3. Kemampuan perusahaan, 4. Biaya keseluruhan tenaga kerja, 5. Upaya minimum, 6. Kondisi pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi upah. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi besarnya upah yang diterima oleh para karyawan yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja, organisasi buruh, kemampuan untuk membayar, produktivitas, biaya hidup, dan pemerintah. Jenis sistem upah dalam ilmu ekonomi. 1. Sistem upah menurut waktu. 2. Sistem upah menurut kesatuan hasil. 3. Sistem upah borongan. 4. Sistem upah premi. 5. Sistem upah indeks. 6. Sistem upah skala. 7. Sistem bonus. 8. Sistem mitra usaha. 9. Sistem upah menurut banyak produksi atau produktivitas. 10. Sistem upah menurut prestasi. 6. Pengertian pengangguran dan penyebab pengangguran. Pengangguran atau tunakarya ialah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding. 9. Sistem upah menurut banyak produksi atau produktivitas. 10. Sistem upah menurut prestasi. 9. Sistem upah menurut banyak produksi atau produktivitas. 10. Sistem upah menurut prestasi sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada.
Sejak lama pengangguran sudah menjadi masalah bagi perekonomian. Sebab karena adanya pengangguran, aktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang, akibatnya ditimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Secara umum ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan, kemajuan teknologi, resesi ekonomi, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang, kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Penyebab pengangguran di Indonesia ada alasannya. Untuk mengetahui penyebab pengangguran di Indonesia, berikut kami rangkum 10 penyebab pengangguran di Indonesia dan alasannya yang dilansir dari berbagai sumber. 1. Ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. 2. Kemajuan teknologi. 3. Kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. 4. Kurangnya pendidikan dan keterampilan. 5. Tingkat kemiskinan. 6. Adanya PHK. 7. Tempat tinggal yang jauh. 8. Pasar global. 9. Kesulitan bertemu pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. 1. Berdasarkan faktor penyebabnya. Berdasarkan faktor penyebabnya, pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Pengangguran musiman. 2. Pengangguran siklis. 3. Pengangguran deasioner. 4. Pengangguran voluntari. 5. Pengangguran struktural. 6. Pengangguran teknologi. 7. Pengangguran fiksioner. 2. Berdasarkan lama waktu bekerja. Pengangguran juga bisa dibagi berdasarkan lama waktu bekerja, yakni A. Pengangguran terbuka atau open unemployment. Pengangguran terbuka ialah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan. Untuk menghitung tingkat pengangguran terbuka dapat dilakukan dengan rumus tingkat pengangguran terbuka sama dengan jumlah pengangguran terbuka per angkatan kerja dikali 100%. B. Setengah menganggur atau underemployment. Untuk menghitung besar tingkat setengah pengangguran dapat dilakukan dengan rumus tingkat setengah menganggur sama dengan bekerja kurang dari 35 jam atau per minggu per angkatan yang kerja dikali 100%. Dapat pengangguran bagi perekonomian di Indonesia, kemiskinan, produktivitas dan pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat, permintaan hasil produksi, investasi rendah, pertumbuhan ekonomi terlambat, menimbulkan ketidakstabilan sosial, menimbulkan masalah-masalah sosial. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. 1. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. 2. Penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. 3. Dampak psikologis. 4. Meningkat biaya sosial. 5. Dampak pengangguran bagi perekonomian di Indonesia. Berikut macam-macam cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran struktural adalah menyediakan lapangan kerja untuk menampung kelebihan tenaga kerja di sektor ekonomi yang lain pada suatu daerah yang mengalami perubahan struktur ekonomi, menarik investor, peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Cara mengatasi pengangguran konjungtural adalah meningkatkan daya beli masyarakat, mengatur bunga bank agar tidak terlalu tinggi sehingga para investor dapat menarik investor, mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Cara mengatasi pengangguran musiman adalah melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu, menginformasikan lowongan pekerjaan yang ada di sektor lain kepada masyarakat. Cara mengatasi pengangguran teknologi adalah mempersiapkan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi seperti memasukkan kurikulum sekolah, pelatihan tenaga pendidik untuk menguasai
menguasai baru yang harus disampaikan pada anak didik, mengembangkan industri padat karya. Cara mengatasi pengangguran teknologi adalah mempersiapkan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi seperti memasukkan kurikulum sekolah, pengenalan teknologi sejak usia dini, pelatihan tenaga pendidik untuk menguasai baru yang harus disampaikan pada anak didik, mengembangkan industri padat karya. Cara mengatasi pengangguran sukarela dan friksional dapat dilakukan dengan cara proyek padat karya seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk menarik investor baru, memberikan pinjaman lunak dan bantuan lain untuk memicu kehidupan industri kecil atau home industry. Cara mengatasi pengangguran deflasioner adalah pelatihan tenaga kerja, terutama diarahkan untuk yang dikirim ke luar negeri, menarik investor baru. Cukup sekian penjelasan dari bab 3 tentang ketenaga kerjaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.